Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, saya ingin membahas keberhasilan dari AC Milan dan juga Juventus yang bisa menempati top 4 zone dan lolos atau qualify atau berhak untuk tampil di kompetisi antar klub Eropa musim depan, yakni UEFA Champions League. Dan di luar dugaan, AC Milan menempati peringkat nomor 2 di akhir musim Serie A musim ini. Kemudian Atalanta peringkat nomor 3 dan Juventus juga di luar dugaan saya berada di peringkat nomor 4. Kita tahu bahwa sebelum Inter Milan menjadi juara musim ini, Juventuslah yang merupakan raja dari Serie A. 9 kali berturut-turut teman-teman Juventus menjadi juara sebelumnya. Ya, hampir saja mereka menjadi juara untuk ke-10 kalinya. Tetapi ya, jika mereka gagal musim ini wajar juga, karena pelatihnya belum berpengalaman. Dan selain pelatih yang belum berpengalaman sama sekali, mereka juga punya banyak pemain-pemain baru. Pemain-pemain baru yang juga sebagian besar adalah pemain-pemain muda. Jadi ya tentu tidak mudah bagi Andrea Pirlo untuk langsung menyatukan para pemain di atas lapangan. Dan juga ada beberapa pemain inti yang cedera dari Juventus. Ronaldo juga sempat absen untuk beberapa pertandingan. And from AC Milan, ini juga sesuatu di luar dugaan di mana mereka bisa menempati posisi runner up. Ya, memang kita tahu bahwa tim ini juga membeli begitu banyak pemain musim ini dan juga meminjam begitu banyak pemain. Dan mereka sempat juga berada di peringkat nomor 1. Tapi inkonsistensi mereka dalam urusan mencetak gol dan juga dalam urusan bertahan yang membuat AC Milan akhirnya perlahan-lahan mulai turun dan sempat diragukan bisa mengakhiri musim kompetisi ini berada di dalam top 4 zone. Tapi berkat kemenangan di match terakhir lawan Atalanta yang kita tahu adalah tim yang paling produktif di Serie A musim ini, AC Milan bisa meraih kemenangan dengan skor akhir 0-2. Memang AC Milan punya form away yang lebih baik daripada di pertandingan-pertandingan kandang mereka. Tetapi tidak mudah untuk menang di kandang Atalanta, teman-teman. Ya, tanyakanlah ke Juventus. Pada saat bermain di final Coppa Italia pun mereka dengan susah payah bisa mengalahkan Atalanta. Bagaimana caranya Juventus mengalahkan Atalanta? Dengan bertahan secara rapat dan padat. Itu yang selalu saya katakan, bertahanlah secara benar dan baik. Ya, tapi juga perlu melakukan serangan. Jangan istilahnya parkir base kan. Itu istilah yang populer kan, yang dilabeli kepada tim yang bermain dengan strategi defensif. Tapi ya bertahan juga kadang-kadang diperlukan untuk bisa meredam tekanan dari para pemain tim lawan yang mengandalkan murni sepak bola menyerang seperti Atalanta. Dan itu juga yang dilakukan AC Milan, teman-teman, di match terakhir mereka. Juventus bisa saja gagal untuk lolos ke Champions League musim depan jika mereka tidak bisa meraih kemenangan lawan Inter Milan sebelumnya. Ya, itu kemenangan yang sangat krusial. Ya, walaupun memang kita juga melihat peran dari Ronaldo sedikit ya, perlahan-lahan mulailah berkurang di Juventus. Walaupun tanpa Ronaldo Juventus sulit meraih kemenangan, tetapi ya ada Ronaldo pun sekarang kita melihat bahwa kontribusinya di akhir musim ya, menjelang akhir musim ini tidak sebegitu baik di awal musim atau juga di pertengahan musim. Ya, tapi saya kira bahwa tanpa Ronaldo juga ya sulitlah membayangkan Juventus untuk bisa bersaing di papan atas. Ya, karena memang Ronaldo menjadi top scorer musim ini, mencetak puluhan gol secara total, 29 gol jika saya tidak salah. But in the final match of Juventus this season without Cristiano Ronaldo, Juve bisa pesta gol. Itu adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi kepada para pemain Juventus lainnya, bahwa mereka bisa menang dalam match yang perlu mereka menangkan tanpa superstar atau mega bintang mereka. Dan ternyata mereka betul-betul menghabisi Bolonya. Karena pada saat saya menyaksikan pertandingan ini, tampak jelas para pemain Juventus mengandalkan kecepatan dalam urusan menyerang. Jadi mereka tidak ingin bermain bertahan, maka itu mereka lebih cepat meraih keunggulan secara telak untuk bisa menyulitkan Bolonya berkembang secara kreativitas. Di pertandingan lawan Bolonya, saya perhatikan bahwa Juventus bermain dengan cara yang saya kira diharapkan oleh Andrea Pirlo. That is playing fast attacking football. Menguasai jalannya permainan, tetapi juga perlu efektif dalam urusan menciptakan peluang dan mengkonversikan peluang-peluang tersebut menjadi gol. Maka itu Juve unggul secara telak dengan cepat. Dan juga kita perhatikan bahwa bola-bola yang diberikan
sebagian besar ke target man Morata tuh sebagian besar adalah umpan-umpan yang terukur. Saya kira seharusnya Morata bisa saja mencetak hat-trick atau lebih dari 3 gol di pertandingan ini. Sayang saja ada beberapa peluang yang dia dapat tidak bisa dia convert. Apakah itu karena memang diselamatkan oleh penjaga gawang Bolonya atau juga off target. But overall juga kita bisa perhatikan bahwa kolektivitas dari para pemain Juventus antara menyerang dan juga bertahan seimbang. Maka itu ada Rabiot juga yang bisa mencetak gol. Chiesa mencetak gol lagi setelah sebelumnya dia mencetak gol di final Coppa Italia kan. Selain Ronaldo juga ada begitu banyak pemain Juventus lainnya yang memberikan kontribusi yang dibutuhkan oleh Juventus teman-teman. Seperti Kulusevski, Morata yang mencetak banyak gol, Chiesa dengan pergerakan-pergerakan cepatnya, Cuadrado juga dengan pergerakan overlappingnya walaupun dalam urusan bertahan dia tidak sebegitu baik atau tidak seperti yang diharapkan. Dybala pada saat dimainkan juga tidak mengecewakan. Szczęsny masih up and down tapi pada saat Buffon bermain di pertandingan final tuh Coppa Italia lawan Atalanta kan bagus permainannya. Jadi memang perlahan-lahan nih Pirlo mulai membangun sebuah tim yang punya materi pemain yang bisa diandalkan siapa saja yang diturunkan di atas lapangan. Ya mungkin dia juga musim ini sedang mempelajari ya apa sih sebetulnya kekurangan dari Juventus. Maka itu dalam beberapa pertandingan Juventus sulit meraih kemenangan. Seperti di pertandingan Piala Champions kan lawan FC Porto. Padahal Juventus mengendalikan tuh permainan tersebut. Tapi kadang-kadang ya mereka juga tidak beruntung untuk bisa meraih kemenangan. Dari finishing juga menjadi permasalahan. Ronaldo juga tidak selalu bermain dalam top form kan, kita tahu itu. Mungkin dia juga tidak 100% fit dalam setiap pertandingannya. Tapi pemain-pemain lain yang memberikan kontribusi itulah yang membuat Juventus akhirnya bisa lolos ke Champions League musim depan. Jadi memang saya kira bahwa bagi Juventus sekarang ya untuk kedepannya ya mereka juga perlu menguatkan lini pertahanan mereka. Because they have too old players in that line of defense. Chiellini, Bonucci. Nah ini dua yang perlu dicari penggantinya. Demiral masih belum begitu baik. Sebelumnya sih dia bagus, tapi sejak cedera panjang, ya kita lihat formnya belum kembali seperti semula. De Ligt cedera juga kan, sering cedera juga. Ya itulah saya kira menjadi salah satu fokus nanti bagi Juventus, yaitu di lini pertahanan. Dan kita juga belum tahu apakah Ronaldo akan stay atau tidak. Tapi saya kira ini hanya perkiraan saya. Jika Pirlo tetap stay, yang menurut saya sebaiknya memang dia tetap stay, give him another chance. Karena dia ya paling tidak bisa membawa Juventus untuk lolos ke Champions League musim depan, ya kemungkinan juga Ronaldo akan stay. Ya, karena memang Ronaldo juga banyak membantu Pirlo juga kan dalam memberikan mungkin masukan-masukan tentang taktik ataupun strategi. Jangan lupa loh, Ronaldo kan di timnas Portugal juga sangat berpengaruh. Ya kan, dia juga bisa memberikan motivasi ke pemain-pemain lain di tim nasional Portugal. Jadi saya kira kehadirannya ya masih penting bagi Juventus sambil mereka melakukan regenerasi atau pembenahan-pembenahan lainnya. And now AC Milan, ini menarik nih melihat AC Milan. Performa mereka di awal musim bagus, mereka sempat berada di peringkat nomor 1. Tiba-tiba mulai turun. Sempat juga dikhawatirkan tidak akan masuk dalam top 4 zone. Kenapa? Karena teman-teman perlu pahami, begitu banyak pemain inti yang cedera. Salah satunya juga yang mereka andalkan Zlatan Ibrahimovic. Memang Zlatan tidak mencetak puluhan gol, tapi pada saat Zlatan bermain, beda banget pengaruhnya ke pemain-pemain Milan lainnya. Ya saya kira bahwa peran Zlatan dan juga Ronaldo beda tipis ya di masing-masing tim. Artinya ya mereka juga tetap dibutuhkan walaupun bedanya bahwa Ronaldo memang secara teknis ya masih bisa berkontribusi walaupun menjelang akhir musim ini tidak sebegitu baik. Tapi Zlatan ini kan walaupun secara teknis tidak begitu besar kontribusinya dalam urusan mencetak gol, tapi pergerakan-pergerakannya tanpa bola, ya motivasinya yang dia berikan kepada para pemain lainnya, terutama pemain-pemain muda, itu yang meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain Milan. Kedua, mayoritas dari para pemain Milan ini belum pernah merasakan tekanan bersaing di papan atas seperti musim ini. Itu yang membuat mereka juga sulit mengatasi beban tersebut. Dan yang ketiga adalah lini pertahanan yang belum menemukan duet yang pas. Tapi saya kira Kjaer dan Tomori sekarang merupakan duet yang ideal bagi AC Milan. Dan di pertandingan lawan Atalanta kembali, duet center back ini membuktikan bahwa mereka adalah center back yang tangguh dan duet yang serasi. Karena Atalanta jika teman-teman perhatikan di game ini tidak banyak mendapatkan peluang dari dalam kotak penalti. Ada peluangnya, tapi sebagian besar adalah off target karena begitu rapat pengawalan di belakang. Ya mereka perlu juga rapat karena Hernandez dan juga Calabria lebih sering melakukan overlap.
Ya, selain Ibra yang sudah mencetak 15 gol, ya tidak ada hat-trick ya dari Ibra musim ini. Rebic ada hat-trick. Tapi Kessie ini yang menarik. Mencetak 13 gol, 11 diantaranya dari penalti. Berikut 2 penalti di game lawan Atalanta. Ya jelaslah Hernandez dilanggarkan dan kedua Gosens tuh kena tangan. Walaupun saya juga tidak paham tuh ya, Tomori kena tangan atau tidak tuh dari hasil mungkin terkena Kair tuh ya langsung ke Tomori tuh. Kalau saya sih melihatnya kena tangan, tapi mungkin ya rulesnya kan berbeda di Liga Italia. Ya, tapi pada intinya Milan bisa keluar lah dari pressure dan justru mencapai target mereka bahwa mereka perlu bermain di Champions League musim depan setelah cukup lama mereka absen di kompetisi antar klub Eropa yang elit tersebut. Dan teman-teman jika ingat bahwa saya selalu tegaskan di konten-konten channel YouTube Triple B sebelumnya tentang AC Milan bahwa target mereka adalah untuk lolos ke Champions League. Kalau bisa juara menjadi bonus. Ya mungkin jika musim ini belum waktunya juara, ya akan dicoba lagi musim depan. Dan saya kira Pioli perlu tetap stay because he knows the core of the team. Dia tahu inti kekuatan dari tim ini. Kekurangannya di mana perlu dibenahi. Ya mungkin dengan membeli pemain-pemain baru. Dan saya kira ada beberapa pemain pinjaman yang akan juga dipermanenkan AC Milan. Salah satunya yang perlu mereka lakukan adalah mempermanenkan status dari Tomori yang merupakan pemain asal Chelsea. Saya kira Tomori dan juga Kair sudah menjadi duet yang solid. Dan juga di tengah, ya tentu kita menunggu Hakan memperpanjang kontrak, Donnarumma tetap stay di AC Milan. Dan saya kira ya yang lainnya tentu juga akan improve musim depan. Dan yang paling penting adalah para pemain AC Milan juga perlu tetap bermain dengan spirit yang tinggi seperti mereka tunjukkan lawan Atalanta. Padahal pertandingan-pertandingan Milan di mana mereka juga gagal meraih kemenangan, permainan mereka tidak buruk. Cuma dari segi finishing dan juga kekuatan mereka dalam urusan bertahan, ya mungkin saja itu nanti bisa dibenahi oleh Pioli. So, well done to Juventus, well done to AC Milan yang bisa juga lolos dan akan bertanding di UEFA Champions League musim depan. Dan kita tunggu saja nanti bagaimana aktivitas transfer dari klub-klub besar Serie A, di mana saya juga akan membahas aktivitas transfer mereka. No hate, only football, salam sepak bola.